Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas akhir kami dengan topik monitoring suhu dan kelembapan yang beranggotakan dengan saya sendiri Dian Syamdova dengan NIM 2021 0801 052. Dan saya Sadat Ardiansyah dengan NIM 2021 0801 180. Saya Ananda Dwi Rizkita dengan NIM 2021 0801 197. Saya Sevi Anggraini dengan NIM 2021 08 011 04 dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama, kami ingin menampilkan hasil rekaman video demo hardware, web, dan mobile. Alat-alatnya yang pertama ada Node MCU ESP8266, yang kedua ada sensor DHT22, yang ketiga ada 3 buah kabel jumper female to female, yang keempat ada USB. Hubungkan sensor dengan kabel jumper. Untuk kabel yang warna ungu ini, hubungkan ke pin VCC. Untuk kabel yang warna abu-abu, hubungkan ke pin data. Untuk kabel yang warna putih, hubungkan ke pin GND. Hubungkan node MCU dengan kabel jumper. Untuk pin VCC yang kabel ungu ini, hubungkan ke 3V3 di node MCU. Udah. Untuk kabel yang abu-abu ini yang pin data, hubungkan ke D5 di node MCU. Untuk kabel yang putih, pin GND hubungkan ke GND di node MCU. Nah, setelah itu ini sudah dirangkai ya, kabel jumper sudah dihubungkan ke sensor dan node MCU-nya. Nah, jadi yang pertama kita buat channel TeamSpeak-nya sama setelah itu bikin channel labeling-nya. Nah, yang pertama kita ke TeamSpeak dulu, kita buat akun dulu di TeamSpeak. Setelah itu kita new channel, kasih nama channelnya UAS IoT, description-nya dikosongin aja. Kita di sini pakai 2 tabel, suhu sama kelembapan. Habis itu di-save. Nah, di sini udah muncul ya tabel suhu sama tabel kelembapannya. Di sini ada informasi channel ID-nya yang buat kita masukin ke codingan nanti. Di sini kita bisa ngelihat write API key-nya di sini. Nah, setelah itu kita ke device, ke MQTT, add new device. Di sini kita kasih nama UAS IoT. Pilih channelnya yang udah tadi kita buat. UAS IoT, add channel. Nah, di sini udah ada publish dan subscribe. Add device. Di sini ada informasi client ID, username-nya sama password-nya yang kita masukin nanti ke codingan yang MQTT broker-nya itu. Jadi jangan sampai lupa username sama password-nya. Kita bikin akun Blink-nya dulu. Nah, setelah bikin akun Blink-nya,
kita bikin template baru. Klik new template. Habis itu nama template-nya kita kasih monitoring suhu dan kelembapan. Nah, di sini kan kita pakai hardware-nya ESP8266, connection type-nya Wi-Fi. Klik done. Setelah itu kita masuk ke data stream untuk mengatur virtual pin-nya. New data stream, virtual pin. Nah, di sini kita kasih nama suhu. Kita pakai pinnya V0, data type-nya suhu itu double ya. Double, setelah itu unitnya itu kita pakai Celsius. Celsius, terus nilainya dari 0 sampai 100. Create. Nah, untuk bikin data stream yang kelembapan, kita klik new data stream, virtual pin, namanya kelembapan. Virtual pin-nya kita pakai V1, data type-nya integer, unitnya kita pakai persen. Nah, nilainya di sini dari 0 sampai 100. Setelah itu create. Nah, data stream-nya udah dibuat. Habis itu kita ke web dashboard. Nah, kita di sini pakai yang ini ya, buat menampilkan data dari suhu dan kelembapannya. 2 karena ada suhu dan kelembapan. Kita ke settings, kasih namanya suhu. Nah, karena tadi suhu itu pakai virtual pin-nya V0, kita masukin yang ini V0, habis itu save. Yang ini juga sama buat kelembapan. Data stream-nya kita pakai V1. Save. Nah, setelah template-nya udah dibuat, kita save. Lalu kita ke search, new device. Nah, kita ambil dari template yang tadi kita buat. Kita pilih template-nya monitoring suhu dan kelembapan. Nama device-nya kita ganti jadi UAS IoT. Create. Nah, setelah itu kita udah dapet token Blink-nya. Jadi kita copy aja, kita masukin ke Notepad. Sudah kita masukin, jadi nanti token Blink-nya ini kita masukin ke codingannya buat mengirim data dari node MCU-nya itu, dari sensor ke Blink ini. Nah, sekarang yang di mobile app Blink-nya, klik UAS IoT, lalu klik logo kunci Inggris di atas, klik tanda tambah untuk menambahkan widget box-nya, lalu kita pilih widgetnya sama kayak yang di webnya, tambah 2 karena kita punya 2 tabel suhu dan kelembapan. Nah, ini kita atur, lalu kita klik yang tabel pertama, tambahin data streamnya yaitu suhu V0, desainnya, titelnya ditambahin suhu, lalu untuk tabel yang kedua kita tambahin data streamnya kelembapan V1, desainnya kita tambahin kelembapan, untuk warnanya kita bedain biar beda dari yang suhu. Nah, setelah itu udah selesai ya kayak gini. Nah, setelah menghubungkan kabel jumper dengan sensor DHT22 dan node MCU, terus juga udah buat akun di TeamSpeak dan di Blink, juga buat channelnya juga, buat device dan template-nya juga. Setelah itu kita hubungkan alat-alatnya menggunakan USB ke laptop.
Udah terhubung. Nah, kita download Arduino IDE-nya, kita install di website arduino.cc/n/software. Kita pakainya yang versi 2.1.1. Nah, ini klik yang ini, yang Windows 10. Setelah itu, setelah proses instalasi selesai, buka aplikasinya, kita ke file, ke preference, masukkan URL di additional boards manager URL, masukkan website ini, link ini, klik OK. Nah, setelah memasukkan URL, kita ke Sketch untuk menambahkan library. Kita add zip library untuk menambahkan library ESP8266-nya. Kita ke dokumen. Nah, habis itu kita klik ini untuk menambahkan library ESP8266. Nanti setelah itu klik open. Nah, habis itu kita ke manage library untuk menambahkan library lain. Kita cari DHT22 untuk komunikasi sensornya. Kita install yang DHT sensor library. Install yang ini. Setelah install library DHT-nya, kita install library untuk komunikasi MQTT dengan broker MQTT-nya. Namanya subclient. Nah, yang ini kita install library-nya. Setelah instalasi selesai, kita install library Blink untuk integrasi dengan platform Blink. Nah, yang ini kita install library Blink-nya. Setelah proses instalasi selesai, kita masuk ke Tools untuk memilih board-nya. Kita di sini pakai yang node MCU 1.0. Jangan lupa setelah milih board, kita pilih portnya COM10. Nah, setelah itu kita ke codingannya. Di bagian paling atas kita masukin library-nya. Ini untuk koneksi Wi-Fi dengan modul ESP8266. Yang library ini untuk koneksi sensor DHT22. Yang ini untuk komunikasi MQTT dengan broker MQTT. Yang ini library untuk integrasi dengan platform Blink. Nah, setelah itu kita masukin SSID sama password Wi-Fi-nya. Terus kita masukin MQTT broker-nya. Kita pakai MQTT server-nya yang mqtt3.teamspeak.com. Nah, di bagian publish topic dan subscribe topic for comment satunya, di bagian ininya kita masukin channel ID yang udah ada di channel yang tadi kita buat di TeamSpeak. Nah, untuk MQTT username dan MQTT password-nya, kita udah dapat di klien yang di bagian sini nih, username-nya, dan ini password-nya. Kita masukin di sini. Nah, bagian Blink-nya, untuk men-setting Blink-nya, kita masukin token yang tadi udah kita dapat di Blink, dan udah kita simpan di notepad. Ini, di copy ke sini. Setelah itu, inisialisasi hardware-nya. Yang ini fungsi untuk membaca data sensor DHT22 yang terhubung di pin D5. Ini untuk mengelola koneksi Wi-Fi. Yang ini untuk mengelola koneksi MQTT.
Setelah itu inisialisasi variabel. Fungsi ini untuk melacak waktu terakhir data diunggah. Fungsi ini untuk memposting data setiap 15 detik sekali. Setelah itu ke bagian setup koneksi Wi-Fi-nya. Setelah itu ke bagian reconnect MQTT. Nah, yang ini kita masukin username yang udah tadi kita dapat di TeamSpeak ya. Kita copy di sini username-nya. Nah, setelah itu kita ke bagian callback MQTT. Ke bagian update indikator blink. Jadi setiap 15 detik sekali indikator blink itu bakalan mengupdate sesuai data suhu dan kelembapan dari sensornya. Ini bagian menginisialisasi komunikasi serial, pin LED, Wi-Fi, MQTT, blink, dan sensor DHT22. Yang ini memproses blink dan mengunggah data ke broker MQTT. Bagian yang ini untuk mempublikasikan pesan ke topik MQTT. Setelah itu kita upload aja. Nah, ini udah berhasil ya. Kita tunggu aja. Nah, ini udah done uploading. Kita buka serial monitornya. Nah, jadi yang mempublikasikan pesan ke topik ini bakalan muncul pesannya di serial monitor. Nah, coba kita lihat hasilnya di TeamSpeak-nya. Refresh aja. Nah, jadi ini suhunya udah masuk ya. Nah, kelembapannya juga udah masuk nih. 65,9. Nah, ini udah berubah ya. Nah, habis itu coba yang di blinknya kita refresh dulu. Nah, ini di blinknya udah masuk datanya. Suhunya 31,4, kelembapannya 66%. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di mobile app Blink-nya. Klik UAS IoT. Nah, ini udah muncul
nilai suhu dan kelembapannya ya. Setelah menampilkan video, mari kita bahas topik utama kita yang akan dijelaskan oleh Saudara Sadat Ardiansyah. Ya, di sini apa itu smart temperatur atau suhu? Smart suhu ialah teknologi atau perangkat yang dirancang untuk memantau, mengukur, dan mengontrol suhu secara otomatis dengan menggunakan sensor dan sistem cerdas. Sistem smart suhu ini biasanya terhubung dengan jaringan internet atau perangkat lainnya sehingga memungkinkan pengguna untuk memantau suhu dari jarak jauh dan mengatur pengaturan suhu sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita punya daftar isi, yaitu ada alat-alat dari smart suhu, skemanya, hasil serial monitor, hasil ThinkSpeak, dan hasil Blink web dan mobile app aplikasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Syamdova. Lalu selanjutnya ada alat-alat. Yang pertama ada node MCU Amica Lua Wi-Fi V3, lalu ada kabel jumper female to female, lalu ada DHT AM2302 temperatur, dan sensor suhu. Lalu ada gambar skema. Yang pertama ada pin VCC di sensor DHT22 itu terhubung pada pin 3V3 volt DMCU kabel berwarna ungu. Lalu ada data di sensor DHT22 terhubung pada pin D5 node MCU kabel yang berwarna abu-abu. Lalu ada pin GND di sensor DHT22 terhubung pada GND node MCU kabel berwarna putih. Lalu ada gambar di sebelah kanan skema yang sudah diimplementasikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sevia. Di sini ada hasil serial monitor dengan menggunakan Arduino IDE dengan board node MCU dan COM-nya yaitu 10. Lalu di codingannya itu menggunakan Blink, blocker MQTT, dan juga ThinkSpeak. Setelah itu di bawahnya ada serial monitor dan ini adalah hasilnya dari codingannya dengan menggunakan baud 9600. Next. Lalu di sini setelah codingan itu selesai, datanya dikirim ke si ThinkSpeak. Di sini di ThinkSpeak ini ada suhu dan juga kelembapan. Di suhu ini totalnya yaitu 31,4 dan di kelembapan itu 66,15. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ananda. Jadi di sini ada hasil dari website Blink-nya. Jadi ada dua widgetnya di sini, yaitu yang pertama ada suhu, yang kedua ada kelembapan. Nah, hasil akhir dari suhunya itu adalah 31,4 derajat Celcius. Nah, yang kelembapan hasil akhirnya itu 66%. Nah, yang selanjutnya hasil dari aplikasi Blink-nya, hasil akhirnya di sini sama kayak yang di website. Hasil akhir suhunya itu 31,4 derajat Celcius. Hasil akhir dari kelembapan 66%. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.